Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Di awal tahun 2025 ini kami kembali bertemu Tuhan dalam ibadah Zoom. Kami tahu Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kami. Kami siap memasang telinga kami. Kami siap membersihkan pikiran kami sehingga rahim rohani kami benar-benar siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan kami akan mengalami segala kebaikan-Mu, mengalami segala janji-janji-Mu, dan hidup kami benar-benar menjadi duta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ajari setiap kami, lembutkan hati kami, Roh Kudus ambil alih di internet kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, Roh Kudus juga menjamah kami di rumah kami masing-masing. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dibebaskan, dan mengalami kemerdekaan karena mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Shalom Ibu Margareta. Terima kasih. Saya sudah diundang kembali di Zoom Metanoia. Ya. Kita bersiap belajar firman Tuhan di awal tahun 2025 ini. Ada sesuatu yang saya sangat rindu semuanya dengar, ya, semuanya dengar. Bahwa ketika kita itu mengerti kebenaran firman Tuhan, setiap hari ada sebuah gejolak di dalam diri kita ini yang wow, keren sekali, gitu ya. Dengan catatan kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kalau kita memutuskan untuk cuek ya, tidak mau meresponi firman Tuhan, wah sangat sulitnya hidupnya. Hari ini saya diberi tema dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Semuanya melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, saya akan sampaikan sesuatu yang saya tahu pasti nanti setelah mendengar apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu akan mendapatkan kunci untuk mendapatkan semua janji-janji Tuhan, ya. Filipi 3 13 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sudah ketemu ya ayatnya ya. Tulisan ini dibuat oleh siapa? Paulus ya. Oke ya. Tulisan ini dibuat oleh Paulus yang notabene dia bekas siapa? Bekas pembunuh. Nah, apa yang dilupakan oleh Paulus? Apa yang dilupakan oleh Paulus? Bisa dua. Yang pertama masa lalunya yang buruk. Kejatuhan kita, kegagalan kita, masa lalu kita yang buruk. Ya, kalau Paulus dia punya masa lalu, dia seorang pembunuh gitu kan ya. Jangan terus hidup di dalam kegagalan masa lalu. Ini pesannya di awal tahun 2025 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen melihat sepanjang tahun 2025 dari Januari sampai dengan Desember, engkau mengalami sepanjang bulan demi bulan itu dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Saya mengajak semuanya melupakan yang di belakang. Setuju ya? Setuju dulu dong. Lupakan semuanya yang di belakang, kegagalanmu, sakit hatimu, kehancuranmu, semua yang buruk-buruk itu, semua traumamu. Engkau harus sembuh dengan traumamu. Ya, trauma itu orang menganggap ringan, tapi itu menghambat engkau mengalami Tuhan. Karena trauma sama dengan tidak mengampuni. Orang yang terus teringat kepada kegagalan masa lalu tidak akan pergi kemana-mana. Hidupnya stuck. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Roma 10 ayat 9 sampai 10 bisa ditampilkan. Roma 10
ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana saya mengatasi trauma masa lalu saya, kegagalan masa lalu saya gitu ya, kehancuran masa lalu saya. Katakan di depan cermin dan engkau harus berkata, aku adalah orang benar hari ini. Aku adalah orang benar hari ini. Ayatnya dari mana? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, berarti kita semua sudah dibenarkan. Setuju ya? Apapun masa lalu kita, apapun kejahatan yang pernah kita lakukan, apapun kejatuhan yang pernah kita lakukan, ketika kita sudah mengakui di hadapan Tuhan, engkau dibenarkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, bagaimana saya mengatasi masa lalu saya yang di belakang saya? Engkau berdiri di depan cermin dan berkata, aku sekarang adalah orang benar. Startnya dari tahun 2025, selalu katakan, aku sudah dibenarkan, aku sudah diampuni. Nah, apa yang dilupakan? Yang pertama tadi masa lalu yang buruk ya, Paulus punya masa lalu yang buruk. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah orang itu masih suka membangga-banggakan keberhasilan masa lalu. Ya, banyak orang itu masih suka membangga-banggakan apa yang dia pernah kerjakan di masa lalu. Pelayanan masa lalu, pekerjaan masa lalu, kesuksesan masa lalu. Tapi hari ini dia tidak mengerjakan apa-apa. Orang-orang yang demikian akan menjadi seperti 5 wanita bodoh yang kehilangan minyak, kehilangan persediaan minyak. Ya, mereka hanya membanggakan yang lalu. Tapi hari ini dia nggak ngerjain apa-apa loh. Bisa alasannya banyak. Bisa, aku sudah tua, gitu kan ya. Aku sudah terlalu sibuk. Itu aku dulu pernah aku dulu melayani gini. Itu loh. Ya. Jadi harusnya apa yang pernah kita kerjakan masa lalu itu kita mesti sadar bahwa semua yang kita kerjakan itu kan karena Tuhan. Enggak perlu kita bangga-banggakan ya. Yang penting hari ini apa yang kamu kerjakan, apa yang saya kerjakan, apa yang kita kerjakan gitu ya. Nah, saya hari ini akan membahas Filipi 3 ayat 13 bagian yang aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, coba dibaca Filipi 3 ayat 13 dulu. Yang bagian, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, lihat ya, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Tahun 2025 Bapak Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi di depanmu, di depan kita, betul ya? Tapi Tuhan tahu enggak? Tahu. Semua sudah ditulis di dalam firman-Nya. Tuhan tahu. Dan sebetulnya kita bisa tahu ke depan itu akan seperti apa sesuai dengan pengharapan yang ada di dalam diri kita, dan pengharapan itu sebetulnya adalah imajinasi. Ya, saya akan pelan-pelan akan saya jelaskan ya. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Nah, nanti Filipi 3 ayat 13 ini tahan dulu ya. Jadi kita ini melupakan apa yang telah di belakangku, tetapi mataku kuarahkan ke depan. Lah, di depan itu apa? Ya. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan, ya kan? Biarlah matamu terus memandang ke depan, bukan ke belakang ya. Tatapan matamu tetap ke muka. Terus, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi,
Ini perintah di awal tahun 2025, Bapak Ibu harus mengarahkan matanya ke depan. Di depan ada apa? Mata yang fokus atau imajinasi yang fokus dibutuhkan untuk kehidupan yang makmur dan sukses. Sekali lagi, saya ulang ya. Mata yang fokus, imajinasi yang fokus dibutuhkan untuk kehidupan yang makmur dan sukses ke depan. Pegang dulu ini. Tanpa mata dan imajinasi yang fokus pada apa yang di depan yang Tuhan sudah sediakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang pikirannya sia-sia. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu, pikirannya sia-sia, hatinya dekil, pengertiannya gelap. Masih ingat? Saya pernah ngajar di Efesus 4 ayat 17 tentang manusia baru ya. Sebab kukatakan, kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak kenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya, imajinasinya, itu sia-sia. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan hatinya dekil. Perasaannya tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam keserakahan gitu ya. Saya mau Bapak Ibu semuanya yang ikut Zoom malam hari ini, ayo arahkan mata kita kepada apa yang di depanku. Apa yang ada di depan kita? Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagaimana supaya tahun 2025 Bapak Ibu tidak mengalami krisis ekonomi, Bapak Ibu tidak mengalami kekurangan apapun. Engkau harus mengarahkan matamu ke depan, bukan kegagalanmu, tetapi ke depan. Apa itu? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan harus berada di depan. Bagaimana saya melihat Tuhan? Tuhan nggak kelihatan. Tuhan adalah firman-Nya. Ada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi fokus mata kita kepada firman. Pegang dulu. Kemudian ada firman yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Imajinasikan bahwa langkah-langkah kita ini terus diterangi oleh firman Tuhan. Apapun di depan kita yang kita belum tahu, asalkan kita jalan dengan firman, diterangi oleh firman, tidak akan jatuh. Nggak usah menyimpang ke kiri ke kanan, lurus aja. Mata mengarah terus kepada janji Tuhan, pada firman Tuhan. Contoh ya, contoh. Ini tahun 2025 orang mengatakan sulit. Bagi kita, tidak. Kenapa? Karena Bapa di surga sudah menyediakan semuanya, yaitu lewat firman-Nya. Firman itu adalah semua yang diucapkan oleh Tuhan. Semua janji-janji Tuhan. Tentang ekonomi, contoh ya, tentang ekonomi. Bagaimana mata kita memandang terus ke depan tentang ekonomi, bagaimana mempraktekannya. Bapak Ibu buka ayat-ayat tentang ekonomi atau keuangan ya. Misalnya Ulangan 8 ayat 18 ya. Katakanlah misalnya Ulangan 8 ayat 18. Ini tak ajari caranya ya, supaya Bapak Ibu bisa mengimajinasikan bahwa tahun 2025 engkau hidup di dalam kelimpahannya Tuhan. Caranya bagaimana? Ambil ayat-ayat tentang firman yang mengatakan berkat atau keuangan atau ekonomi. Misalnya Ulangan 8 ayat 18. Dialah yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Ya kan? Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Waktu Bapak Ibu membaca Ulangan 8 ayat 18, jangan mengimajinasikan tentang kesulitan ekonomi yang sedang kau hadapi. Jangan mengimajinasikan tentang dompetmu yang kosong.
Jangan mengimajinasikan tentang bisnismu yang kacau. Jangan mengimajinasikan tentang kekuranganmu. Tidak boleh. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Masih ingat ya, Amsal 4 ayat 23. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Oke? Pikiran kita tentang keuangan jangan tertuju kepada kekuranganmu. Tetapi apa kata Tuhan tentang berkat yang memang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Contoh Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Bagaimana supaya berkat itu turun kepada kita adalah ketika saya taat dan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku. Walaupun hari ini dompetmu kosong, tetapi ketika engkau sedang mengimajinasikan atau memikirkan tentang berkat, oh kalau aku taat, maka berkat itu akan turun kepadaku. Apapun yang aku lakukan berhasil. Aku akan berhasil dan beruntung ketika aku terus siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu berpikir seperti itu dan mulutmu mengucapkan seperti itu, engkau di alam roh sedang menciptakan ekonomi seperti yang Bapak mau. Engkau sedang menciptakan kemakmuran seperti yang Bapak mau, yang Bapak sudah sediakan. Dari sini paham ya? Dari sini paham? Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, pialaku penuh melimpah. Ada lagi. Mazmur 37 ayat 11, firman Allah yang hidup. Tapi semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dilimpahi berkat. Nah ini Mazmur 37, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, Bu. Itu tentang berkat ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu tentang berkat. Kalau yang ayat 15 sampai selesai itu tentang kutuk. Kutuk itu terjadi karena ketidaktaatan. Jadi 2025 jangan tidak taat ya. Ketika kita mengerti bahwa kita ada salah, ketika kita ngerti kita ada dosa, segera beresi, segera minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh. Supaya sepanjang tahun 2025, bulan demi bulan, engkau dimahkotai dengan segala kebaikan Tuhan. Caranya begitu. Terus Mazmur 37 ayat 11. Firman Allah yang hidup. Semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dilimpahi berkat dan akan menikmati damai sejahtera yang menakjubkan. Sekali lagi, kondisi ekonomi mau seperti apapun, mata kita arahkan ke depan. Maksudnya bagaimana? Katanya Tuhan adalah gembalaku. Berarti gembala itu di depan toh. Bagaimana Tuhan sebagai gembalaku? Firman itu adalah Tuhan sendiri. Engkau berfokus memikirkan firman, mendeklarasikan firman sesuai dengan yang engkau butuhkan. Tadi saya sampaikan tentang ekonomi, contohnya ayat-ayatnya seperti itu. Mazmur 132 ayat 15 juga sama. Segala keperluannya akan kau penuhi dengan limpah. Orang-orang yang miskin kau beri makan sampai kenyang. Yaitu Mazmur 132 ayat 15. Terus kalau misalnya hari ini Bapak Ibu sedang dalam kondisi sakit, jangan cemas. Yang sakit ya, jangan cemas. Ciptakan sesuatu. Katanya tadi, aku mengarahkan mataku ke depan. Apa itu? Mengarahkan mata ke depan, memandang ke depan, cara berpikirnya sesuai firman Tuhan, imajinasinya sesuai firman Tuhan, mengarahkan pikirannya ke depan. Tentang kesehatan, Keluaran 23 ayat 25 mengatakan kayak gini, Tuhan menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Itu Keluaran 23 ayat 25. Ulangan 32 ayat 39. Agak cepat ya.
Ulang, ya itu Keluaran 23 ayat 25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau hari ini engkau sedang kekurangan, kalau hari ini utangmu banyak, kalau hari ini engkau sedang kena sakit penyakit, mata kita harus kita arahkan ke depan. Apa? Firman. Firman mengatakan apa? Ini diimajinasikan, ini diucapkan, maka engkau sedang menciptakan kemakmuran, engkau sedang menciptakan kesembuhan atas tubuhmu sendiri. Karena apa? Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Efesus 1 ayat 3. Semua berkat sudah disediakan. Berkatnya di mana? Di surga. Ngambilnya bagaimana? Ngambilnya bagaimana? Engkau punya koneksi dirimu, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memeteraikan engkau menjadi milik Allah selama-lamanya. Ya, nih terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di surga. Berkatnya di surga. Kita masih di bumi. Ngambilnya bagaimana? Waktu kita percaya sama Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Terus kita punya firman. Ya, terus kita punya iman. Terus di dalam kita ada Roh Kudus. Arahkan imajinasimu, arahkan matamu bukan pada kegagalanmu, bukan pada kekuranganmu, bukan pada kelemahanmu, bukan pada segala kenajisanmu yang lalu-lalu. Selesai. Minta ampun, close, tutup, arahkan matamu ke depan. Deklarasikan firman sesuai dengan kebutuhanmu. Ciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Engkau membutuhkan kesembuhan, Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan tentang kesembuhan. Daripada Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk nonton drakor, untuk nonton sinetron, untuk nonton TV, cari ayat-ayat yang memang engkau butuhkan. Imajinasikan, ucapkan, lihatlah sekarang. Coba ulangan 32 ayat 39 tadi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak akan dapat melepaskan dari tanganku. Oh, Mazmur 41 ayat 3 sama itu tentang kesembuhan. Banyak ya, banyak ayat yang bicara tentang kesembuhan. Mazmur 41 ayat 3. Tuhan memulihkan aku pada waktu aku sakit di ranjangku. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Bu, bagaimana caranya saya mendapatkan kesembuhan itu? Saya sudah berdoa, saya sudah didoakan orang, saya sudah pergi ke dokter, saya sudah doa puasa, tapi saya belum sembuh. Kuncinya begini. Waktu engkau sakit, engkau harus mengimajinasikan bahwa engkau sudah sembuh. Apapun itu. Karena apa? Di atas kayu salib, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Di atas kayu salib, sakit penyakit kitalah yang ditanggungnya. Sudah selesai. Tapi kan tubuh kita masih merasa sakit. Engkau membayangkan, engkau mengimajinasikan bahwa engkau sudah sembuh. Itu loh, iman, pengharapan, dan kasih. Kita suka skip di tengah-tengahnya itu, pengharapan. Engkau cuma ngulik-ngulik tentang iman. Yes, aku beriman, aku percaya, aku beriman. Tapi engkau tidak mengaktifkan pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu sesuatu yang belum engkau dapatkan. Tapi ketika engkau harapkan itu pasti terjadi. Coba nanti kita baca ini mulai saya bahas tentang poin intinya ya.
Roma 8 ayat 24. Kenapa banyak orang sulit untuk menjadi sembuh padahal ayatnya jelas bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan, dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Kenapa banyak orang tetap tidak sembuh? Karena pikirannya masih tertuju kepada sakit penyakitnya, masih tertuju kepada kekhawatirannya. Pikirannya, imajinasinya, pengharapannya tidak tertuju kepada firman, tapi kepada keadaan dirinya. Oh, ini ya buktinya masih ada benjolan, maka pikirannya tertuju pada benjolan. Tapi buktinya aku masih pendarahan. Pikirannya tertuju kepada pendarahannya. Harusnya bagaimana? Matamu arahkan ke depan. Kepada apa? Ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Nah, ini coba saya akan bahas ini. Banyak orang kenapa tidak bisa mengalami apa yang dijanjikan Tuhan karena dalam hal imajinasi atau pengharapannya tidak pernah diaktifkan. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jelas ya? Ada kata-kata apa? Pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Stop dulu. Ayat 24. Saya mengharapkan punya rumah baru, contoh ya. Karena rumah yang lama sudah mulai bermasalah, kalaupun harus direnovasi itu bikin biaya tambah mahal. Saya mau Tuhan, mau yang baru. Saya mulai mengharapkan itu. Pengharapan itu adalah imajinasi. Pengharapan itu adalah pikiran kita yang ditujukan kepada apa yang sedang kita inginkan. Waktu saya mengharapkan itu, rumah belum ada. Ketika saya terus mengimajinasikannya, terus mengharapkannya dengan pakai dasar firman. Bapa di surga sudah berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat itu jangan dipikir bahwa itu hanya nanti kalau sudah sampai di surga aja. Bukankah Allah itu juga di surga dan di bumi? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Ya kan? Perluasan dari surga. Jadi, waktu Tuhan berkata, aku menyediakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan rumah bagimu. Ayatnya ada. Kemudian saya mulai mengimajinasikan, terima kasih Tuhan, aku sudah punya rumah. Dan aku tahu Tuhan sudah menyediakannya. Itu imajinasi. Itu pengharapan saya. Waktu saya masih mengharapkannya, rumah belum jadi, belum ada. Tapi ketika saya terus mendeklarasikannya, terus mempercayainya, iman, pengharapan, saya aktifkan terus. Saya hidup di dalam kasih. Maka saya mendapatkan rumah. Nih, ayat 24 ini mengatakan gini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau saya sudah dapatkan rumahnya, berarti bukan pengharapan lagi, karena saya sudah dapatkan. Tapi kalau saya belum dapatkan rumahnya, itu masih pengharapan, masih dalam imajinasi. Paham ya sampai sini ya? Ini penting loh. Saya mau ngajari Bapak Ibu tahun 2025 itu menjadi anak-anak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan berfirman ya. Dari imajinasi dulu. Kemudian berfirman, mengucapkan sesuatu. Masih ngikuti saya enggak ya? Masih ngikuti saya? Masih. Masih ya? Ini penting.
2025 akan menjadi masa yang sulit ketika engkau tidak mengharapkan pada firman. 2025 akan menjadi masa sulit ketika Bapak Ibu memandang ke belakang terus. Ini Bu Margareta ini kasihnya saya, temanya keren loh. Ya, ini tolong diperhatikan. Kalau engkau terus melihat ke masa lalu, engkau tidak akan bergerak kemana-mana dan 2025 akan masa kegelapan itu datang menimpa. Tapi ketika engkau mengarahkan matamu kepada firman, arahkan matamu ke depan. Yesus gembalamu, Yesus adalah firman. Arahkan. Nah, kembali ke Roma 8 ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya. Waktu saya mengharapkan, saya belum mendapatkan. Saya mengharapkan segera mantu, gitu kan ya. Saya terus mengharapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sediakan buat anak-anakku calon-calon yang dari Tuhan. Saya mengharapkannya. Belum terjadi. Tetapi ketika kita terus mengharapkannya, maka itu akan terjadi. Itu caranya menciptakan sesuatu. Ya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Harus tekun mengimajinasikan dan mengharapkan sesuai kebutuhan kita. Terus dengan firman. Harus dengan tekun. Kalau 1 bulan belum terjadi, 2 bulan belum terjadi, 3 bulan pasti terjadi, 4 bulan pasti terjadi. Yang saya katakan amin. Amin dulu lah, sepakat dulu. Amin. Saya belajar seperti ini karena saya ngalami. Dulu saya cuma ngertinya iman tok. Saya punya iman sebesar biji sesawi saja, maka saya bisa memindahkan gunung. Masalah, tercampaklah engkau ke laut. Memang tercampak, tapi lama. Tapi ketika saya ngerti imajinasi, saya ngerti pengharapan, itu jadi cepat. Ikuti terus ya. Ikuti terus. Perhatikan ini. Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan hati kita apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Mata kita tidak bisa lihat, tapi hati kita percaya. Itulah imajinasi atau pengharapan. Mataku nggak lihat, tapi hatiku percaya. Itulah pengharapan. Harapan adalah hal penting di dalam perjanjian baru. Tapi ada satu ayat di dalam Alkitab di perjanjian lama yang berisi harapan. Contoh ya, di 1 Tawarikh 29 ayat 18, supaya bisa ditampilkan. Daud memiliki pengharapan. Daud memiliki imajinasi. Itu belum terjadi, tapi dia imajinasikan. Dia harapkan itu. 1 Tawarikh 29 ayat 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ini adalah doanya Daud untuk anak keturunannya. Dia memiliki pengharapan itu. Belum terjadi, tapi harapan itu pasti terjadi. Yaitu itu di contohnya di 1 Tawarikh 29 ayat 18. Ini adalah doa Daud yang penuh pengharapan dan itu adalah imajinasi positif. Perhatikan, ada imajinasi positif, ada imajinasi negatif. Imajinasi negatif itu misalnya ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, semua emosi negatif. Itu menimbulkan imajinasi negatif. Waktu engkau mengimajinasikan negatif,
engkau sedang membuka portal maut. Maka iblis yang mengerjakannya. Sebab kitab Ayub 3 ayat 23 kalau nggak salah ya, bilang begini, apa yang kukhawatirkan itu yang terjadi. Betul kan? Apa yang aku khawatirkan itu yang terjadi. Oh, nggak salah Ayub 3 ayat 23. Apa yang aku khawatirkan itu yang terjadi. Maka Tuhan selalu ngomong, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu yang akan terjadi, yang akan menimpa. Itu emosi negatif, itu imajinasi negatif. Bagaimana supaya kita punya imajinasi positif adalah pengharapan. Engkau punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Di dalam perjanjian baru, imajinasi positif disebut harapan. Roma 8 ayat 24 tadi berkata bahwa kita diselamatkan di dalam pengharapan. Coba dibuka di Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Masih ngikutin saya atau mulai pusing? Jangan pusing ya. Ini pelajaran keren loh. Pelajaran keren. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan, perhatikan itu, pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada pengharapan. Terus, tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu milikmu yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Engkau mengharapkan sesuatu, kesembuhan. Engkau matamu tertuju ke depan. Firman-firman yang tentang kesembuhan engkau imajinasikan. Engkau pikirkan. Kemudian mulutmu mendeklarasikan. Terus-menerus dengan kesabaran dan ketekunan. Amin. Terus-menerus dengan kesabaran dan ketekunan. Dan harus ada iman. Ibrani 6 ayat 19. Kayaknya dicatat dulu. Nanti kalau nggak paham, Bapak Ibu ini ada recordnya, ada rekamannya. Bapak Ibu ulang-ulang ya. Dan kemudian praktek. Engkau menciptakan bulan demi bulan yang baik sepanjang 2025 ini. Sampai akhir Desember, engkau akan mendapatkan bonus banyak sekali. Keajaiban-keajaiban banyak sekali. Oleh karena pengharapan mulai diaktifkan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu, saya pergi ke Nusa Kambangan, ya pelayanan di sana. Itu mesti nyebrang, ya kan? Itu mesti nyebrang laut gitu kan ya. Kita pakai kapal kecil gitu. Waktu kapal itu sudah sampai ke apa ya namanya, ke tempat yang akan kita tuju. Itu kapal masih gini gerak-gerak gini. Kita dilarang untuk lompat, nggak boleh, jangan lompat. Karena tiba-tiba nanti dia bisa geser ke sini, kamu bisa kecemplung, ya kan? Kalau itu kapal belum bersandar pada jangkarnya, belum nyambung ke daratan, jangkarnya belum dilepas. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Jangkarnya belum ditaruh di daratan itu. Itu kapal masih, walaupun ini sudah nempel dengan daratan, dia bisa tiba-tiba gini loh, benggang gini loh. Kamu lompat pasti jatuh ke laut. Enggak boleh ya, jangan lompat Pak, gitu kan. Tunggu. Begitu jangkarnya ditaruh,
Ini stabil dia. Walaupun ada ombak goyang-goyang, dia nggak akan ke tengah, gitu kan ya. Kapal kalau sudah di pelabuhan, tidak di jangkarnya tidak ditaruh, dia bisa sampai ke tengah lagi. Paulus berkata gini, pengharapan itu, imajinasi itu, pikiran kita itu adalah seperti sauk, seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pelabuhannya siapa sih? Belakang tabir itu siapa? Yesus Kristus yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Apapun pengharapanmu, kalau itu engkau taruh di tangan Tuhan, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu di belakang tabir. Dia sudah memenangkan iblis, dosa, dan maut. Kunci maut dan kerajaan maut sekarang dipegang oleh Yesus. Takutan terakhir, musuh terakhir yang kita hadapi adalah maut. Maut, kunci maut, dan kerajaan maut itu sudah ada di tangan Yesus. Waktu pengharapanmu, imajinasimu, keinginanmu, kamu labuhkan ke dalam Tuhan Yesus. Itu keren banget. Apapun yang kau harapkan, itu jadi. Karena Yesus sudah selesaikan semuanya. Sakitmu, ekonomimu, pengampunan dosa atas hidupmu, keluargamu, apapun. Proteksi perlindungan. Mazmur 91 itu keren banget. Betul nggak? Semuanya sudah Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi, jangkar membuat kapal kita aman. Ya, pengharapan kita, harapan kita yang diselaraskan dengan firman, tidak akan membuat hidup kita terombang-ambing, nggak jelas, ya kan? Jadi kalau kapal itu tidak ditaruh jangkarnya, dia terombang-ambing, nggak jelas. Hidup kita kalau tidak punya pengharapan di dalam Kristus, terombang-ambing nanti tahun 2025. Nggak jelas, kayak yuyu, naik turun, nggak jelas. Ya, kayak kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak, nggak jelas. Tapi ketika pengharapanmu engkau taruh di tangan Tuhan dalam firman-Nya, engkau deklarasikan firman, matamu tertuju kepada firman, imajinasimu adalah firman. Keren, keren sekali. Engkau sedang menciptakan sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Ayat ini Bapak Ibu sudah sering mendengar. Demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kita ngerti iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus pusing kepalanya. Apa itu iman? Iman, kalau aku punya iman sebesar biji sesawi, aku bisa berkata kepada gunung, tercampaklah engkau ke laut. Tapi kenapa masalahku nggak tercampak-campak ya? Gitu tak? Tapi kenapa sakitku nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa utangku nggak lunas-lunas ya? Kenapa aku belum punya rumah juga ya? Padahal aku sudah minta. Aku punya iman, aku punya iman. Iman, pengharapan, dan kasih. Di tengah-tengahnya sering kau lupakan. Tidak pernah dipakai pengharapannya. Pengharapannya tidak pernah diaktifkan. Apa toh maksudnya, Bu? Imajinasimu, pikiranmu selalu tertuju kepada
yang di belakang, selalu tertuju kepada kelemahanmu, kekuranganmu, sakit penyakitmu. Lah itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, kesembuhan. Nggak connect. Saya kasih contoh ya. Saya pengen semuanya ngerti ya. Contoh, di rumah kita ada AC. AC ya, semua tahu ya AC. Terus eh, pengharapan itu seperti remote AC. Kita kalau punya remote-nya, tapi nggak punya mesin pendinginnya, ya ruangan di ruanganmu tidak dingin, betul kan? Cuma punya remote-nya, cuma punya pengharapan. Aku berharap aku kaya, aku berharap aku diberkati, aku berharap, berharap saja. Punya remote-nya saja. Nah, AC-nya, mesin AC-nya itu adalah iman, imannya. Jadi harus ada remote-nya dan juga mesin pendinginnya. Betul ya? Ngerti ya? Baru ruangan itu menjadi dingin. Kalau saya cuma punya remote-nya, atau saya nggak punya remote-nya, tapi saya punya mesin AC-nya, bisa sih untuk didinginkan manual. Engkau mesti naik tangga, pencet-pencet, terus dipencet-pencet, terus nanti turun dulu, terus udah dingin belum ya? Oh, terlalu dingin, nanti naik lagi. Kelamaan, betul nggak? Demikian pula kalau eh, engkau punya iman, tapi nggak punya imajinasi, nggak punya pengharapan, makanya jadi lama. Engkau beriman punya anak, engkau beriman sembuh, engkau beriman untuk kaya diberkati, tapi tidak punya imajinasi, tidak punya pengharapan, lama. Bisa jadi tapi lama. Itu iman saya dulu. Jadi, tapi lama. Tapi setelah saya sekarang belajar tentang imajinasi, itu menjadi cepat. Karena Tuhan itu sudah kasih alatnya, harus tiga. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu segelnya. Segelnya piye maksudnya? Kita ngerti kasih itu apa sih? Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, kasih tidak pemarah. Kasih itu adalah Yesus sendiri toh. Allah itu kasih. Betul? Segelnya kasih. Apapun yang kita harapkan itu ujungnya kasih. Apapun yang kita imajinasikan ujungnya kasih. Iman, pengharapan, kasih. Engkau harus pakai ketiga-tiganya berbarengan. Baru nanti apa yang kau deklarasikan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau imajinasikan jadi lebih cepat. Bagaimana saya ketika sakit memperoleh kesembuhan dengan cepat? Dokter berkata, sakit tipes you mesti istirahat 7 hari. 7 hari ya gimana pelayananku? Saya harus berseni ke sana ke sini. Enggak ya, tidak boleh 7 hari. 2 hari sembuh. Pokoknya maksimal 3 hari aku harus sembuh. Saya mengimajinasikan orang lain tipes 7 hari, biarin. Aku enggak. Saya mengimajinasikan, saya punya pengharapan. Tuhan, boleh dong. Wong engkau aja mati, bangkit 3 hari. Aku juga pakai 3 hari dong Tuhan. Sakit enggak usah lama-lama. Aku memang kemarin kecapean, aku tidak menjaga tubuhku, harusnya aku istirahat, aku nggak istirahat. Tuhan, please ampuni aku. Sembuh. Sembuh 2 hari. Nggak perlu yang namanya bed rest sampai lama-lama. Nanti jadi males. Ini
Saya punya pengharapan. Saya punya imajinasi. Pengharapan itu sama dengan imajinasi atau sama dengan apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan terus kesembuhan, kesembuhan, sembuh, sembuh. Kita pikirkan terus, aku diberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan, memperluas wilayahku Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku Tuhan. Dan melindungi aku, malapetaka tidak akan menimpa aku Tuhan. Itu imajinasikan pengharapan. Pengharapan itu imajinasi. Iman itu mesinnya. Pengharapan itu remote kontrolnya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ayat terakhir. Ayat terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah, ayo apa ini? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Apa yang membuat engkau kalah? Ekonomi, kesehatan. Kesehatannya merosot, ekonominya pontang-panting, keluarganya berantakan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi mesinnya adalah iman. Remote-nya adalah pengharapan. Dan semuanya didasarkan oleh karena kasih. Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, tahun 2025 adalah tahun Harvest and Joy. Ada banyak penuaian, ada banyak kelimpahan dan sukacita. Bagi yang matanya mengarahkan ke depan, bukan terus mengingat masa lalu, bukan terus sungut-sungut, bukan yang punya emosi negatif, bukan yang punya imajinasi negatif, bukan. Tapi yang fokus ke depan, positive thinking, imajinasinya kepada firman Tuhan. Dia terus selaraskan hidupnya dengan firman. Dan dia terus latih imannya. Iman, pengharapan, dan kasih. Adalah 3 hal yang Tuhan sediakan untuk kita memasuki tahun 2025 dengan keberhasilan yang gilang gemilang. Sepanjang tahun ini kita akan dimahkotai dengan segala kebaikan Tuhan. Asal berfokus kepada yang di depan, pengharapan, yaitu segala janji-janji Tuhan, firman. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu Ana. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan ya? Ayo, boleh tanya, ayo. Mumpung Bu Ana di sini. Yuk, silakan. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Cukup jelas? Jadi kenapa yang aku sudah deklarasi, aku sudah doa puasa, aku sudah ini, ono, kok nggak terjadi apa-apa? Yang nomor 2 nggak dikerjakan, nggak diaktifkan. Apa tuh nomor 2? Pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Nomor 2 nggak dikerjakan. Atau matanya masih tertuju ke belakang. Itu yang di Filipi 3 ayat 13 tadi ya. Yang matamu harusnya mengarahkan ke depan. Gitu. Yang menjadi tema hari ini. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Bu Margareta keren loh kasih temanya. Bu, ada pertanyaan boleh ya? Oh, boleh lah ya, memang ini sesi tanya jawab. Enggak, seringkali kita itu punya pengharapan, ya pengharapannya kan intinya kan
Ya kita berharap sesuatu itu selesai, terjadi sesuai dengan apa yang kita pengen. Ada yang tadi disebut iman, pengharapan, dan kasih. Tapi sampai satu titik ketemu ayat ini. Jadi ketemu ayat ini. Jadi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Nah, seringkali yang kita kepengen itu terjadinya lain. Nah, yang saya yakini, kalau kalau menurut saya terjadi lain itu, saya cuma percayanya nanti suatu ketika saya cuma percaya kalau yang yang saya minta, saya harapkan itu lebih dari apa yang saya pengen gitu loh. Iya, Tuhan menyediakan lebih. Biasanya begitu memang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya gimana supaya pengharapannya bisa presisi? Presisi. Presisi. Lo gini loh, kita ini mesti ngerti dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan yang namanya rancangan kecelakaan toh. Betul nggak? Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Tuhan itu kayak orang tua itu loh yang pengen anak-anaknya diberkati, pengen anaknya keren, kayak gitu loh. Itu kita harus punya imajinasi dan kita punya gambar Bapa yang baik itu seperti itu. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mentancangkan sesuatu yang sulit-sulit, yang kecelakaan dan enggak. Waktu kita berpikir bahwa oh yang namanya manusia itu ya lumrah ya eh, punya banyak masalah ya ya kamu akan dapat banyak masalah sesuai dengan apa yang kamu percayai gitu loh. Kalau saya enggak, saya ngomong gini loh. Kalau aku ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka aku akan berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung itu kan enak toh. Saya memilih yang begitu, gitu. Terus misalnya katakanlah sakit gitu ya. Ini sakit kok enggak sembuh-sembuh ya. Ini sakit kok enggak sembuh-sembuh. Saya pernah itu mengalami yang namanya pinjulan-pinjulan gitu kan ya di leher itu. Dokter bilang itu kelenjar getah bening. Loh, saya tidak mempercayai itu. Karena apa? Di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Tidak ada sakit penyakit. Cancer, orang tua saya memang cancer, tapi itu kutuk bukankah sudah dipatahkan Tuhan? Aku tidak ada kutuk, aku sudah ada darah Yesus, sudah ada. Dan itu saya butuh waktu 3 bulan untuk mengimajinasikan dan memperkatakan dan itu benar-benar sembuh total dan tidak ada lagi benjolan-benjolannya. Butuh ketekunan dan kesabaran. Supaya presisi, engkau harus punya iman, harus ada dasar firman-Nya. Itu presisi nanti dan akurat. Nggak hanya presisi, akurat. Saya ngerti, saya menjadi seperti ini karena saya latih iman saya latih pengharapan saya latih hidup di dalam kasih. Maka ketika saya ada mendoakan orang, ya misalnya kan sakit, oh, dia ketakutan nih cancer, enggak, jangan takut. Kebenarannya bahwa Yesus itu pengen menyembuhkan kamu. Untuk apa kamu disembuhkan? Supaya kamu jadi alat kesaksiannya, supaya kamu itu memberitakan kebaikan Tuhan, supaya hidupmu masih lama untuk engkau menjadi duta kerajaannya, gitu loh. Itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Iya itu tadi, ketika Tuhan izinkan, sebetulnya bukan Tuhan izinkan ya, biasanya sakit penyakit itu karena kita pola makan yang salah, atau cara hidup yang salah, atau kita kepahitan gitu kan ya, ada dosa yang belum kita selesaikan, maka sakit. Nah, ketika sakit, firman Tuhan semuanya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, terus kemudian diampunilah dosamu dan jadilah sembuh. Terus Yakobus berapa tuh? 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada yang sakit, panggil penatua jemaat, doakan, mintakan ampun, olesi minyak sembuh. Nah, itu kebenarannya. Pegang itu. Jangan pikiran kita jangan bercabang.
sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Oh, itu mungkin masih lama ya. Mari mulai diaktifkan pengharapannya, mulai diaktifkan imajinasinya bahwa engkau sudah sembuh. Itu engkau mengimajinasikan engkau sembuh, engkau memikirkan engkau sudah sembuh, maka engkau sembuh. Gitu loh. Apalagi tentang keluarga, pemulihan keluarga. Ayatnya semuanya ada. Ayatnya semuanya ada dalam hal keluarga. Oh, kenapa keluargaku berantakan ya? Aku pengen tuh segera pulih. Kenapa nggak pulih-pulih ya? Yosua 24 ayat 15 berkata, aku dan seisi keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Itu diimajinasikan. Presisi. Akurat sesuai firman. Jangan ditambahi dengan bimbang, ragu, cemas, emosi negatif, imajinasi negatif, buang. Maka itu cepat jadinya. Presisi dan akurat. Itu coba deh dipraktekkan. Mm, mm-mm. Bapak Ibu Utang, ada pertanyaan utang lagi? misalnya kan nggak, ini utangku ini ya, tambah hari tambah banyak yang kena pinjol. Bertobat ya. Yang hutang-hutang kena pinjol bertobat karena apa? Tuhan sudah ngomong selaraskan hidupmu sesuai dengan gajimu gitu loh. Maksudnya gitu loh. Kalau gajinya sekian ya gaya hidupmu jangan berlebihan. Mulai diatur gaya hidupnya, mulai diatur pola hidupnya supaya pendapatannya eh, apa pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatannya. Diatur ya, menjadi bijaksana, penuh hikmat, diatur. Terus bertobat dari semua pola hidup yang salah. Terus ucapkan ayat hutangku lunas, hutangmu lunas. Kan ada tuh ayat-ayat yang mengatakan itu. Oke, pas 12 ayat 59. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ayo. Ayo, silakan. Ada lagi? Bu, apakah kalau saya punya pengharapan seperti itu, kok kayaknya saya melebihi Tuhan ya, gitu ya. Seolah-olah saya Tuhannya ya. Gitu. Kan ayatnya jelas toh. Yang percaya Yesus maka disebut anak Allah. Kita ini anak Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, kita juga menciptakan sesuatu dengan berfirman. Terus kitab Mazmur itu dibilang juga, ih keren banget Tuhan kau menciptakan manusia hampir sama dengan Allah. Itu ya, Mazmur 7 kalau nggak salah, Mazmur 7, Mazmur 8 berkata begitu. Kamu adalah Allah tapi huruf kecil. Jadi ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah, sebagai sahabat Allah, bait Allah, mempelai Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang penuh semangat daripada engkau punya emosi negatif dan imajinasi negatif, mendingan mari mulai selaraskan pengharapanmu sesuai firman. Siapa Bona? Dia mau tanya? Iya, saya mau tanya Ayub 42 ayat 2 ya. Aku tahu sekarang bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Itu eh, kalau yang saya dapatkan, apakah
apa yang terjadi pada kita sekarang itu nggak usah fokus ya, tetapi fokus kepada Yesus. Semuanya pasti prosesan itu sudah selesai, sudah waktunya Tuhan bentuk kita itu kita dapat menjadi bejana yang siap dipamerkan itu Bwana. Terima kasih. Iya. Jangan berfokus kepada kelemahanmu. Jangan berfokus itu kan berarti mata kita tertuju kepada itu gitu ya, berfokus ya. Kalau kita berfokus kepada kelemahan kita, berfokus kepada kekurangan kita gitu ya, maka sebetulnya engkau sedang memiliki imajinasi negatif, memikirkan sesuatu yang negatif. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Itu Ayub, coba Ayub 3 ayat 23 kalau nggak salah ya. Apa yang aku takutkan itu yang terjadi. Berarti kan apa yang saya pikirkan, apa yang saya imajinasikan, apa yang saya harapkan. Kalau itu sesuatu yang negatif itu akan terjadi. Nah, sekarang kalau kita melihat kondisi kita yang penuh dengan kelemahan, ada begitu banyak sakit penyakit. Jangan berfokus kepada penyakitnya, jangan berfokus kepada kelemahannya, berfokuslah kepada firman. Firman berkata apa? Milikilah iman, karena iman tadi itu kan mesinnya, ya. Remote-nya apa? Pengharapan. Engkau harus punya iman. Aku percaya ini firman jadi bahwa aku diciptakan itu selaras dengan aku diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka aku akan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oh, Ayub 3 ayat 25 itu ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maka saya bilang, pikiran kita itu jangan negatif. Imajinasi kita ini jangan negatif. Imajinasikan sesuatu yang baik. Kesembuhan, pemulihan, berkat, itu pengharapan. Ternyata bahwa pengharapan itu sama dengan imajinasi, sama dengan pikiran. Gitu loh. Nah, Mazmur 139, Ibu akan melihat bahwa sejak dari kandungan, selagi bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi semua orang waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita gitu ya, Tuhan itu sudah melihat hari-hari yang akan terjadi. Dan Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tidak ada kecelakaan itu. Nah, tapi kalau sekarang kita mengalami kecelakaan, mengalami keruntuhan, itu karena imajinasi kita, pikiran kita tidak diselaraskan dengan firman. Mulut kita suka mengucap kata-kata negatif, menciptakan kita sendiri menjadi negatif. Disuruh mengampuni susah. Ampuni saja, sebab kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Waktu kamu tidak diampuni, kamu deklarasi firman apapun tidak terjadi karena tidak terhubung dengan Tuhan. Tapi tetap ngeyel, tidak mengampuni, akhirnya sakit. Terpisah dengan Tuhan mengakibatkan kita sakit. Dosa itu kan menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan. Dampaknya macam-macam, sakit, hancur. Tapi kalau kita bertobat, pasti pulih. Bagaimana mengimajinasikannya? Ayub itu loh, diimajinasikan. Kayak apa sih Ayub itu? Betul enggak? Ayub tetap menjagai pikirannya tetap positif, dia tetap tidak mengutuki Tuhan, gitu kan? Akhirnya dipulihkan 2 kali lipat. Memang butuh waktu. Nah, itu tadi yang disebut bertekun dan setia.
Lagi. Cukup jelas ya, Bu. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Hari-harinya sebetulnya baik, seperti yang difirmankan. Hanya kenapa kok tidak baik? Something wrong di dalam perjalanan hidup kita. Nah, kalau sudah tahu itu salah, segera perbaiki. Oke? Ada lagi? Bu Ana, saya mau tanya satu lagi ya. Pada tahun 2022 itu Tuhan manggil saya seperti Samuel ya. Tetapi Tuhan panggil itu jam 5 pagi itu waktu saya tidur itu Tuhan berkata persiapkan waktu 5 tahun ini 2 kali ya. Saya tahu sejak itu apakah maksudnya saya tahu di balik semuanya saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Karena memang sekarang itu apa yang saya alami itu memang kalau secara daging pasti kita memberontak, tetapi saya mengucap syukur ya, karena di balik semua itu yang terjadi itu saya lebih mengerti destiny yang Tuhan berikan pada saya. Kalau saya dulunya memang saya itu tidak bisa mengampuni ya, sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni karena orang itu ya keterlaluan. Tetapi sejak saya dimerdekakan dari pahit hati ya sakit hati itu, saya mengerti makasih ya Tuhan. Saya sekarang tahu destiny saya itu semakin kayak orang batu loncatan ya Bu itu. Dan saya tahu saya pernah bermimpi orang itu minta ampun. Waktu saya doakan dia minta ampun, aku bilang aku sudah mengampuni sejak dahulu. Terus orang itu terima kasih, saya mengucapkan terima kasih atas semuanya yang ditimpakan kepada saya. Tetapi Tuhan itu bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat itu Bu Ana. Apakah Ya. saya sudah mengampuninya atau bagaimana ya Bu Ana? Makasih. Apakah saya sudah mengampuni apa belum? Itu Ibu yang tahu. Ya. Waktu Ibu masih terus teringat kepada peristiwa itu, berarti Ibu belum mengampuni. Tapi ketika Ibu bertemu dengan orang itu dan itu Ibu benar-benar sudah lupa dan engkau sejahtera ketemu dia, gitu ya, sukacita, nggak terluka lagi, nggak ingat lagi. Itu berarti engkau sudah mengampuni, Bu. Dicek ketika ketemu, ketika dia menyapa, apakah ada rasa terluka lagi. Kalau engkau masih lagi ada rasa terluka lagi, berarti belum mengampuni. Karena saya tidak pernah keluar ya Bu Ana. Jadi Tapi kan selama dia bisa ini menghubungi Ibu lewat WA, lewat telepon. sudah saya blokir Bu Ana. Sudah saya tidak mau. Saya mau melupakan, mengasihi, memberkati dan Udah, mendoakan dia itu. ya udah. Pokoknya yang penting Ibu sudah tidak mengingat itu lagi. Itu berarti Ibu sudah mengampuni. Ada Kasih Bu begitu Ana. banyak kesakitan yang menimpa saya di waktu-waktu yang lalu. Tapi hari ini kalau saya disuruh mengingat lagi itu saya udah nggak mampu. Saya begitu asik mengimajinasikan firman. Sehingga saya udah nggak kepengen gitu loh ngungkit-ngungkit masalah yang lalu-lalu, menceritakan tentang sesuatu yang lalu itu saya sudah nggak punya kekuatan, nggak punya waktu. Saya lebih bergairah untuk menggali firman seperti ini. Itu berarti saya sudah mengampuni masa lalu saya. Bu Ana mau tanya, kalau seumpama saya jadi penginjil, apakah itu boleh saya ceritakan sebagai kesaksian hidup atau bagaimana ya Bu Ana? Atau Boleh, tidak usah? boleh, asalkan Ibu sudah mengampuni.
bukan untuk curhat-curhat atau mengasihani diri sendiri, tidak. Tapi bisa jadi nanti kesaksian ibu bisa memberkati orang lain gitu. Tapi posisi hati ibu sudah harus bisa mengampuni. Terima kasih, Bu Ana. Imajinasikan yang baik ya Bu. Milikilah pengharapan sesuai firman Tuhan. Ada lagi? Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Ayo jangan ragu-ragu. Mari kita ini kayak Bible study aja. Bible study itu bebas mau tanya apa aja. Yang di luar tema boleh. Boleh ya Bu Margaret? Boleh, boleh. Boleh. Yang di luar tema boleh. Itu Bu Margaret baik hati tuh. Ayo. Oh enggak, saya tutup belum. Bukan saya yang nutup, Bu Margaret yang nutup. Sudah? Kayaknya sudah ya. Ada Ya, lagi Pak. tak? Halo, halo. Kalau sudah, Bu Margaret tutup ya? Kata gimana? Boleh ditutup doa berkat ya, Bu. Hmm. Setelah itu baru saya end. Atau mungkin ada yang mau apa? Minta didoakan kah? Boleh, Yang boleh mau kan, minta Bu? didoakan? Boleh. Oh, resen, resen. Coba mau didoakan. Siapa yang mau doakan? Udah Ayo, pinter-pinter kok. Bulan. Nah, imajinasi sendiri. Boleh resen ya yang mau minta didoakan. Udah pinter-pinter, Bu. Udah ngerti, udah jelas banget itu tadi pelajarannya. Jadi nggak ada yang mau didoakan maksudnya. Sudah ngerti. Jadi gini ya Bapak Ibu, sebagai closing hari ini. Karena benar-benar closing ya. Ya, ya. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat sudah disediakan di surga. Berkatnya di mana? Surga. Untuk apapun yang Bapak Ibu butuhkan, semuanya sudah ada. Mau pemulihan keluarga, mau kesembuhan, mau Tuhan pakailah aku sebagai alatmu, bisa. Bagi Bapak Ibu yang pengen dijadikan sebagai alatnya Tuhan, imajinasikan seperti Petrus. Tuhan, aku sekarang punya imajinasi. Petrus bisa jalan di atas air, aku juga bisa. Tuhan, bayangannya Petrus itu menyembuhkan orang. Aku imajinasikan bayanganku menyembuhkan orang. Tuhan, Paulus dan Silas itu cuma doa dan nyanyi. Dan tiba-tiba dia bisa menggerakkan alam, terjadi gempa bumi. Aku bisa. Ya, aku bisa menahan air tidak sampai membuat banjir. Aku menahan bendungan tidak jebol. Kotaku supaya tidak banjir. Imajinasikan kalau Paulus bisa membuat gempa bumi karena pujian dan penyembahannya, kita juga bisa menahan banjir, menahan bencana alam, menahan yang namanya megatrust. Enggak ya, enggak menimpa kotaku, enggak menimpa apartemenku. Enggak, semua yang ada anak Allah tetap aman. Imajinasikan, harapkan, stop untuk mengimajinasikan yang negatif. Karena tidak bisa nyampur ini. Ini pikiran kita ini seperti rahim rohani. Waktu dimasuki benih firman, kalau kita masih punya pikiran negatif ya nggak jadi. Makanya kenapa ada banyak orang sudah mendeklarasikan firman tidak jadi-jadi karena nyampur dengan ketakutan dan kekhawatiran. Oke? Ya kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Hari ini kami mendapatkan cara paling cepat
untuk kami mengalami semua penyediaan tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang mujizat, tentang kuasa dan otoritas Tuhan. Kami terima hari ini hikmat yang daripadamu. Dan kami mau aktifkan iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami Tuhan. Dan kami mau mengarahkan mata kami tertuju kepadamu saja, tertuju pada firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami tidak mau mengungkit-ungkit yang lalu. Kami mengarahkan kepada yang di depan. Dan kami menciptakan hari-hari ke depan kami. Lewat kuasa perkataan dan imajinasi. Apa yang kami harapkan. Sesuai firman-Mu itu terjadi dalam kehidupan kami. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom malam hari ini dengan berkat khusus Tuhan. Hikmat khusus Tuhan. Percepatan, akselerasi, akurat, presisi. Mereka akan mengalami terobosan yang luar biasa karena bisa menangkap firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Hikmat yang terus mengajari kami. Meteraikan setiap firman yang sudah kami tangkap, mengubah hidup kami, menjadikan kami bisa memiliki akses dan menjadi orang-orang yang supranatural di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke Bu, Tuhan Yesus memberkati Bu Margaret. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Terima semua. kasih Bang. Tuhan kasih, memberkati. Bu. Shalom semuanya. Bless. Terima Kasih buat kasih. Tuhan kasih. Saya En Halo. ya. Ya, Terima kasih Margaret. bless. Thank you, Ce. Halo. Terima kasih. Memberkati. Terima kasih.